guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Brigita Manurung. Saya Calvin Ariski. Nama saya Marisa Sumarani. Saya Fikram. Dan saya Lola Safitri. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi Pancasila. Let's watch it! Sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong, sistem ekonomi yang diterapkan di beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan, begitu pula dengan Indonesia. Ekonomi Pancasila disebut juga ekonomi campuran, ekonomi demokrasi, ekonomi kerakyatan. Sesuai dengan namanya, ekonomi Pancasila didasarkan pada 5 sila serta pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada esensinya berdasarkan kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan negara yang meliputi bidang pertambangan seperti transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Baik, contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita sekarang ini adalah di pasar ini, teman-teman sekalian. Jadi bisa kita lihat di lingkungan sekitar ini ada keterikatan satu sama lain di antara penjual dan pembeli, sehingga membuat ekonomi Pancasila ini menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Selamat siang Pak Erwan, kami dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung ingin sedikit mewawancarai Bapak tentang bagaimana penerapan ekonomi Pancasila yang ada di pasar ini. Kira-kira Bapak sudah berapa lama Pak jualan di sini? Baru 4 hari, baru buka. Itu tadi mulai. Kalau boleh tahu Pak, untuk omset Bapak selama beberapa hari ini tuh sudah berapa? Baru mulai ya sedikit lah, sejuta lebih. Baru mulai. Itu selalu sama setiap harinya? Ya, atau beda-beda. Beda-beda ya. Untuk barang-barang yang Bapak jual ini, apakah Bapak dapat dari distributor, terus nanti Bapak jual lagi atau gimana Pak? Dari tahun juga lagi awal. Baiklah, hari ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu KDO. Nah, KDO ini merupakan bagian dari koperasi yang ada di Universitas Bangka Belitung. Baik KDO, di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana sih penerapan sistem ekonomi Pancasila yang ada di koperasi ini sendiri. Nah, pertanyaan pertama, menurut kakak, apakah koperasi ini sudah sesuai dengan sistem perekonomian yang ada di Indonesia? Menurut saya sih sudah sesuai, karena tujuan koperasi itu sendiri sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia, di mana koperasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Di mana tujuan sistem perekonomian Indonesia itu juga yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri. Baik, mungkin itu saja. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, menurut kakak sendiri bagaimana sih koperasi ini penerapannya dalam ikut andil untuk perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia sendiri? Baik, koperasi dapat ikut andil dalam perekonomian Indonesia dengan berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Dan koperasi juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan anggota koperasi itu sendiri. Nah, koperasi ini sendiri pun sebagai penyedia kebutuhan ekonomi bagi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini Kak, apakah pernah ada masalah-masalah yang menghambat kemajuan koperasi di sini Kak? Misalnya seperti ada daya saingnya atau dalam aspek modalnya, itu boleh dijelaskan sedikit nggak Kak? Ya, baik, pernah. Nah, ya terutama kan di daerah Bandung itu sendiri banyak juga terdapat minimarket yang sama halnya dengan koperasi ini juga. Nah, yang terutama itu dari segi tempat koperasi ini sendiri. Tempatnya ini kan
lumayan kecil. Nah, dan juga kurang diketahui oleh masyarakat sekitar kampus ataupun mahasiswa di Universitas Bangka Belitung itu sendiri. Juga serta kurangnya daya saing atau kurangnya daya beli anggota koperasi ini sendiri terhadap produk yang diperjualbelikan di koperasi ini sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Sekian wawancara kami dengan narasumber kami yaitu Kak Deo. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. See you guys. Bye-bye guys.